Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat serta karunia kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Kali ini Bapak diamanahi untuk memaparkan suatu materi yang berjudulkan akhlak, yang dimana akhlak ini ada dua pendapat. Yang pertama menurut umum, terus ada yang menurut Islam. Nah, menurut umum, akhlak sendiri merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, Indonesia, negara kita, terkenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika dalam berkehidupan. Lalu menurut Islam, akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, watak ataupun tabiat. Adapun pengertian akhlak secara terminologi dapat kita ketahui dari pendapat beberapa ulama sebagai berikut. Menurut Al-Jurjani, ungkapan terus-menerus dari jiwa seseorang yang menimbulkan perbuatan secara spontan tanpa pemikirannya atau merencanakannya terlebih dahulu. Lalu ada yang namanya urgensi pembinaan akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan simbol yang mewakili jiwa seseorang, karena dari jiwa itulah tabiat dan perilaku atau akhlak seseorang muncul. Baik buruknya manusia tidak dinilai dari rupanya, baik itu tingginya, warna kulitnya, harta kekayaan, jabatan. Akan tetapi baik atau buruknya manusia itu adalah dinilai dari hati dan perbuatannya, yang mana perbuatan itu merupakan buah dari akhlak yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Maka ada pepatah menyatakan, tak kenal maka tak sayang, maka saling berkenalanlah agar saling menyayangi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi apa itu arti takwa? Takwa itu menjauhi segala menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Lalu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sumber akhlak dalam Islam diambil dari dua. Yang pertama itu dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah atau hadis. Tidak diragukan lagi bahwa sumber utama akhlak dalam Islam adalah Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran yang menunjukkan jalan terbaik dalam berakhlak. Ada gening, Al-Quran itu pedoman hidup kita. Nah, karena itu pedoman, maka jalankanlah kehidupan sesuai dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Bahkan Rasulullah SAW juga menilai dirinya sendiri dengan Al-Quran. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Jadi saking mulianya Rasulullah dalam berperilaku, dalam mempraktekkan sebuah akhlak. Jadi Siti Aisyah pun menilai bahwa beliau memiliki akhlak seperti akhlak Al-Quran. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Bukan saya, Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, hadis ke 9.000, hadis ke 8.939 kalau nggak salah. Jadi di situ konteksnya menjelaskan bahwa saya diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi pada saat bumi sebelum adanya Nabi Muhammad, pada waktu itu keadaan bumi, akhlak atau perilaku manusia-manusia pada sebelumnya itu
sangat apa ya? Sangat memprihatinkan, sangat jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Jadi setelah Rasul turun, maka semua itu diubah dengan akhlakul karimah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, wa itu khuluqun Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim, hadis ke 746. Lalu penjelasan dari As-Sunnah, sumber yang kedua adalah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang terbaik di muka bumi ini, yang patut dijadikan idola, dijadikan sebuah teladan dalam berakhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, kalau ada yang namanya pembagian akhlak, di sini bukan akhlak hanya kepada sesama manusia, bukan hanya tentang kepada bawahan atau atasan, bukan tentang hanya kepada kakak ataupun adik, bukan hanya kepada orang tua. Di sini akhlak pun ada yang namanya ketergantungan kita terhadap Allah. Itu pun ada akhlaknya, jangan sembarangan. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Sesami. Terus akhlak kepada diri sendiri. Selain kita memiliki akhlak yang baik untuk maklum tipe. Oke. Selain kita berakhlak itu untuk kepada orang lain, kepada Tuhan kita, kepada Allah. Dan di sini pun kita memiliki akhlak itu untuk diri sendiri juga. Terus akhlak kepada lingkungan alam. Jadi kepada alam pun kalian jangan semena-mena dalam berakhlak gitu kan. Menurut Islam, macam akhlak ada dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Apa itu akhlakul karimah? Kamu bisa? Ini nanti kasih sepeda. Tuh. Akhlakul karimah itu bisa disebut akhlak terpuji, karim, akhlak terpuji, merupakan satu golongan akhlak yang harus dimiliki
oleh setiap muslim. Adapun contohnya, contoh dari sikap dari akhlakul karimah yaitu rela berkorban. Nah, korban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Banyaklah itu. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlak yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu ada akhlak yang sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu akhlakul mazmumah. Kenapa sih akhlakul mazmumah dibahas? Kenapa yo? Lanjut ya. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan suatu tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia, khususnya oleh setiap muslim. Harus kita jauhi, karena akhlak tercela ini dapat mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Contoh, kalau kita memiliki akhlak tercela ini, akhlakul mazmumah, di dalam diri kita pasti ada yang namanya rasa sombong, rasa paling benar, rasa iri, rasa dengki. Nah, itu merupakan akhlak-akhlak tercela yang biasa digunakan oleh para setan untuk menggoda, untuk mengajak para umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sudah seharusnya kita sebagai umat muslim, kita memiliki idola terbaik, kita memiliki tuntunan kehidupan baik itu Al-Quran maupun Sunnah, itu telah diajarkan sangat detail. Jadi kita harus menjauhi apa yang namanya akhlak mazmumah. Oke? Lalu manfaatnya, di sini akhlak pun ada manfaatnya. Setiap muslim dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah atau yang terpuji. Bagi seorang yang memiliki sikap tersebut, maka dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun di akhirat kelak. Berikut manfaatnya. Yang pertama, dicintai Nabi besar kita, dicintai Rasulullah SAW. Keutamaan memiliki karimah yang pertama ialah dicintai Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dicintai saya dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Atau orang loba-loba dosa, oke. Akhlak-akhlak beneran, akhlak-akhlak kita recovery ulang, gitu kan? Sementara orang yang paling saya benci
dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus. Keras di sini mengartikan bahwa dia sangat bangga dengan akhlak mazmumahnya. Dia merasa benar, dia merasa paling tinggi maupun paling utama. Terus suka menghina dan sombong lagi. Hadis riwayat ini. Yang kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga akan mencapai derajat seperti seorang yang berpuasa dan sholat. Tuh. Jadi akhlak ini penting. Saking pentingnya dia katanya memiliki derajat seperti seorang yang berpuasa dan sholat. Jadi satu derajat lah. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Nah, kembali lagi, akhlak ini jadi seseorang bisa setara dengan yang puasa dan sholat ini dengan tanda kutip memiliki akhlak kepada Allah yang bagus, akhlak sesama manusia yang baik, akhlak kepada diri sendiri yang benar, akhlak kepada lingkungan alam yang baik juga. Nah, itu mungkin. Nah, terus ada hadis satu lagi. Ada hadis satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan. Ada yang pernah tahu hadis ini? Tuh santri yang tahu hadis ini. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Akmalul mu'minin imanan. Akmal, orang yang paling sempurna di antara orang yang beriman adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Lalu orang yang terbaik akhlaknya ialah orang yang paling baik akhlaknya kepada pasangannya. Nah, jadi kalian jika ingin memiliki akhlak mulia yang sangat baik, kalian harus menjunjung tinggi akhlak mulia kepada pasangan kalian. Tapi ingat, pasangan kalian setelah nikah, bukan pas pacaran. Tidak ada dalam Islam yang namanya pasangan sebelum pacaran, sebelum nikah. Jadi hadis di sini
berkonteks pasangan ini setelah menikah, begitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan karena saya ini sangat awam dalam berdakwah seperti ini. Saya tidak sehebat Bapak Usep yang banyak hafalannya serta hafalan Quran serta hadisnya. Tak sehebat Bapak Yusuf yang jago ngomong di depan. Tak sehebat guru-guru lain lah. Nah, ada yang ditanyakan? Ayah nunggu di naros. Yang naros tos mereka tos. Ada yang ditanyakan? Tidak. Serius nih. Yang nanya ada hadiah. Buru-buru. Nasi padang. Sok nasi padang.